Oke, selamat siang dengan saya kembali Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Saat ini saya mau melanjutkan video tentang kebobrokan dari kasus Indosuria ya. Jadi skandal kasus Indosuria ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau kemarin saya berbicara tentang formil yaitu berkas-berkas yang tidak lengkap, kali ini saya mau masuk tentang material yaitu pokok perkaranya nih dari Indosuria ya. Di sini nanti kita bisa melihat grand design-nya nih ya. Bagaimana penyidikan ini dibikin untuk nantinya meloloskan atau memberikan celah kepada Henry Surya itu untuk lepas. Dan bagaimana memberikan celah kepada orang-orang yang gemplang duitnya ini, ngambil uangnya ini supaya uang itu tidak kembali teman-teman ya. Jadi saya akan bahas ini berdasarkan surat yang kami dapatkan. Ini kalau dilihat ya, surat ini dengan kop Kejaksaan Agung ditujukan kepada Direktur Tipit Eksus ya Mabes Polri. Dan surat ini ditandatangani atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum ya. Dan di sini ada cap dan tanda tangan dari Kejagung ini ya, cap Kejagung ini. Jadi surat ini surat resmi ya. Kita LQ Indonesia Law Firm tidak pernah dan tidak akan pernah mau untuk memfitnah seseorang ya. Pergerakan kami melawan oknum teman-teman, bukan melawan institusi tertentu, aparat penegak hukum tertentu, tapi oknum ini yang mau kita basmi. Oke, kita mulai dengan nomor 6, petunjuk nomor 6 di sini. Dilihat di sini ya, jaksa sudah bilang yang dapat dilihat adanya aliran dana kepada beberapa perusahaan grup Indosuria yang bukan anggota koperasi dan bukan tujuan simpan pinjam, melainkan untuk pembiayaan di luar dari kepentingan koperasi. Jadi di sini teman-teman, jaksa sudah tahu bahwa ada aliran dana nih kepada beberapa perusahaan grup Indosuria ya. Jadi ada aliran dana ke grupnya Indosuria yang bukan anggota koperasi dan juga bukan tujuan simpan pinjam teman-teman ya, melainkan pembiayaan di luar dari kepentingan koperasi. Ini satu kita sorotin. Terus dibilang di sini juga dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung pasal dugaan tersebut. Jadi di sini jaksa ini menyoroti tentang salah satu pasal yang dikenakan oleh penyidik, yaitu tindak pidana pencucian uang nih. Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi dikumpulkan bukti siapa aja yang ikut serta di dalam pencucian uang tersebut, yaitu dengan follow the money di sini ya. Terus petunjuk nomor 7 dibilang bahwa diminta agar supaya ditambahkan pasal 64 ini, karena ini perbuatan yang bukan parsial tapi secara keseluruhan, dan perbuatan ini perbuatan yang berlanjut ya. Jadi jaksa minta ditambahkan pasal 64 di sini. Nah, korelasi pasal 64 itu kalau terbukti itu bisa ditambah sepertiga teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini agar penyidik mencari SOP Koperasi Indosuria Cipta, DH Koperasi Indosuria ya, inti sejauh mana pertanggungjawaban para pengurus dalam pengelolaan koperasi setiap periode perubahan akta sampai dinyatakan gagal bayar di situ. Jadi di sini saya senang nih cara berpikir jaksa ya. Jadi yang dikenakan itu jangan cuma Henry Surya, yaitu si pendiri, Jun Indria ya kan, keuangan, sama Suito Ayu di situ direktur terakhir. Tapi ditanya nih pertanggungjawaban para pengurus dengan pengelolaan setiap periodenya itu gimana? Ya kan, karena perbuatan ini kan sudah dilakukan ini bertahun-tahun, bukannya baru ya. Jadi setiap pengurus yang ada itu seharusnya tahu di situ. Nah, supaya agar apa? Supaya memang semuanya yang terlibat itu bisa dijerat dengan pidana. Oke? Nah, ini yang seru teman-teman ya. Beberapa kali saya kuasa hukum beserta beberapa korban Indosuria, termasuk artis Patricia Gau, Jeffrey Setiawan, ya Erika, dan korban-korban lain ya yang udah masuk di LQ itu sudah ada ratusan korban ya teman-teman. Nah, kami selalu menggaungkan agar supaya penyidik itu proaktif ya, diperiksa. Nah, ini jaksa ini juga ternyata sudah menyuruh nih hal yang sama dari bulan Juli 2021. Karena surat ini kan Juli 2021 nih teman-teman. Dibilang agar penyidik mencari perusahaan-perusahaan mana saja atau perseorangan-perseorangan siapa saja yang terafiliasi dengan Koperasi Indosuria Cipta.
Karena kita tahu di belakang Koperasi Indosuria Cipta itu ada Henry Surya, ya tangan dari dia yang campur di sini. Tentu berarti yang dibilang di sini adalah juga berlaku untuk mencari perusahaan mana saja atau perorangan yang terafiliasi dengan Henry Surya juga. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau kita lihat kasus Indra Kents itu polisi bekerja kalau menurut saya cukup efektif. Kenapa? Karena di situ dia ya ketika menangkap Indra Kents tidak lama kemudian yang dilakukan oleh polisi adalah memeriksa Vanessa Kong. Vanessa Kong ini terafiliasi dengan si Indra Kents sebagai pacar, kemana-mana bikin video bareng berdua, itu terafiliasi teman-teman ya. Makanya diperiksa, bukan berarti Vanessa Kong salah, tapi diperiksa ada nggak hubungannya, aliran uangnya ini ada nggak masuk. Nah itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh penyidik ya, untuk memeriksa istri ya, ayah, serta ipar dari si Henry Surya. Kenapa? Karena sesuai petunjuk jaksa untuk memeriksa perorangan mana saja yang terafiliasi. Ya, jadi kalau penyidik tidak memeriksa nih ya, saya bilang teman-teman ya, kalau penyidik tidak memeriksa atau menjalankan tugasnya, padahal ini penyidik yang sama loh teman-teman. Ya, jadi kasus Indra Kents itu ditanganin oleh Dirtipideksus yang sama, yaitu Wisnu Hermawan teman-teman ya. Sama direkturnya nih, yang nanganin Indosuria saat ini juga sama, Direktur Wisnu Hermawan. Nah kalau dia bisa periksa lakukan hal yang sama, hal kepada Vanessa Kong, kenapa dia nggak melakukan hal yang sama terhadap siapa namanya ini, istrinya, yaitu Natalia Chandra ya. Jadi kalau itu terjadi teman-teman ya, dugaan kami ya mungkin polisinya masuk angin nih, tapi masuk anginnya nggak murah, nggak bisa diobatin dengan tolak angin ya. Kalau tolak angin di warung paling 5.000, 10.000 perak mungkin ya harganya ya. Saya nggak pernah beli sih, tapi nggak mahal lah, itu nggak sampai jutaan ya. Tapi kalau masuk anginnya kalau udah sampai seperti ini ya, kelas berat seperti ini, kayak bukti-bukti aset sitaan, berita acara penyitaan itu tidak ada tanda tangan saksi, nggak ada tanda tangan penyidik, nggak ada tanda tangan orang yang menguasai barang tersebut teman-teman. Wah, masuk anginnya itu mungkin ukurannya gede, ukuran ember teman-teman ya. Kita nggak tahu itu 1M, 2M, 10M ya kan, atau ratusan M ini masuk anginnya teman-teman ya. Kita lanjutin lagi nih, kenapa saya bilang seperti itu teman-teman. Ini masih kulitnya, kita lanjut. Menelusuri aliran dana dari perusahaan yang terafiliasi perorangan dalam kurung agar menggunakan sarana PPATK. Nah ini seru banget. Juli 2021 jaksa masih menganjurkan agar polisi menggunakan sarana PPATK teman-teman ya. Sedangkan teman-teman itu Indosuria, Henry Surya sudah dijadikan tersangka dari April 2020. Jadi 1 tahun 3 bulan masih belum ditelusuri asetnya di sini. Gimana mau maksimal ya di sini? Terus dibilang di sini ya. Dan apabila ditemukan aliran dana tersebut, apabila ditemukan loh aliran dana, berarti belum ada nih aliran dana nih. Agar penyidik memblokir dan menyita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Nggak heran ya, belum lama ini baru press release mereka dapat izin sita dari pengadilan. Jadi baru dilakukan penyitaan itu 2 tahun ya setelah dijadikan tersangka. Wih, padahal Indra Kents cepet loh disitanya. Hitungan 1 bulan nggak sampai itu udah disita-sitain teman-teman, rumahnya, barnya ya, mobilnya. Jadi ini saya bilang nih, ini perbedaannya jauh nih bumi dan langit ya antara penanganan Indra Kents dengan penanganan Indosuria. Walaupun ditanganin di direktorat yang sama dan orang yang sama di sini. Kita lanjut teman-teman. Petunjuk agar penyidik menjelaskan struktur manajemen koperasi Indosuria inti dan pengurus yang terlibat termasuk pengurus baru. Jadi jaksa ini bilang, jangan cuma pengurus yang lama dong, pengurus baru juga. Kenapa? Pengurus baru itu minimal dia mengetahui ya, atau ikut serta jungto 55-nya atau 56 pembantuan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Dia udah tahu kok ini bodong dan menghimpun dana masyarakat, tapi tetap ada di sana teman-teman ya. Jadi seharusnya ikut dijerat nih. Ini petunjuk jaksa mintanya seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya.
Petunjuk 12. Dibilang di sini para pengurusnya mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Apakah setiap tahun dipertanggungjawabkan melalui rapat tahunan dengan membahas jumlah modal? Apakah dilaporkan juga kepada instansi yang memberikan izin atau didiamkan begitu saja? Wah, makin seru nih. Saya seneng nih. Kenapa? Karena di sini jaksa tahu, ya kan, bahwa seharusnya itu yang namanya koperasi itu ada rapat tahunan, dibahas tuh tentang uangnya, penggunaannya, ya. Tapi ini kenapa nih dilaporin? Apakah nih kepada instansi yang memberikan izin? Pertanyaan saya, dalam koperasi Indosuria itu siapa instansi yang memberikan izin? Teman-teman tahu? Yaitu Kementerian Koperasi, Kemenkop, ya kan? Nah, jadi dibilang nih, dilaporin nggak nih ke Kemenkop atau cuma didiamkan saja, ya? Jadi kalau didiamkan saja, teman-teman, ya, jadi mendiamkan seseorang yang tahu terjadi perbuatan pidana tetapi didiamkan, itu juga bisa dihukum pidana, ya. Jadi ada hukuman pidananya itu. Jadi kalau institusi Kementerian Koperasi mengetahui hal ini dan dia diam aja, Kementerian Koperasi juga bisa dijerat, teman-teman. Ini maksudnya dari penyidik, ya. Kita lanjut. Agar penyidik melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, tuh kan. Benar nggak kata saya tadi kan? Jadi kalau didiamkan itu bisa kena. Makanya kenapa? Ya, si jaksa ini menyuruh agar penyidik itu periksa juga orang-orang Kementerian Koperasi, karena ya kan yang namanya masuk angin itu biasanya bukan satu orang berjemaah itu, ya, instansi-instansinya banyak aja yang bisa terkait. Maka itu untuk mengecek masuk angin atau enggak disuruh diperiksa nih, agar penyidik melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pihak pengawas koperasi terkait pengelolaan Koperasi Indosuria, ya kan? Kenapa Kementerian Koperasi mendiamkan begitu saja permasalahan Koperasi Indosuria hingga gagal bayar? Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya, petunjuk nomor 12. Ini jaksa udah bilang, jaksa sudah mengetahui nih ada perbuatan pembiaran, ya. Perbuatan pembiaran itu adalah pidana. Jadi ada pidana pembiaran yang dilakukan oleh aparat Kementerian Koperasi terhadap skandal kasus Indosuria, teman-teman, ya. Jadi disuruh periksa. Kalau menurut saya sebenarnya yang namanya kalau kementerian itu benar-benar melakukan tugasnya, nggak usah nunggu sampai kayak begini kolaps, isinya tulang belulang itu Koperasi Indosuria. Dari lama juga dia mestinya sudah bisa mendeteksi, ya. Jadi kalau dia nggak mendeteksi, antara ada kelalaian atau kesengajaan di sini, teman-teman, ya. Kita lanjut ke nomor 14. Dibilang di sini bahwa nasabah Indosuria Koperasi Inti yang gagal bayar menyatakan, koperasi menyatakan gagal bayar terhadap sekitar 6.000 nasabah, katanya di sini, ya, dengan 8.647 biliet kode C dan CN total 10 triliun dan 8.500 nasabah dengan 8.542 biliet kode ISP total 5,9 triliun tidak ditemukan rekapitulasinya dalam berkas perkara. Apa artinya di sini, teman-teman? Ya, itu di luaran banyak oknum, teman-teman, lawyer PKPU yang bilang nggak usah khawatir, kamu daftar di PKPU, nanti data kamu ada dalam berkas, katanya, ya kan? Ada yang bilang malah, ya, lawyer Ryan ada yang bilang. Jadi ini pendapat beberapa lawyer, ya, bukan satu lawyer. Jadi ada lawyer lain bilang, oh nggak usah khawatir, pengadilan ini nanti akan connect dengan kurator, katanya kan, mereka akan tahu. Nah, di sini aja jaksa bilang kok mereka belum ditemukan rekapitulasinya kok dari klien ini, ya. Jadi satu itu, teman-teman. Kedua, setahu saya yang saya dapat dari putusan PKPU, jadi PKPU itu kemarin ini ada mengeluarkan data list, ya, orang-orang yang yang katanya nih ada hutangnya di situ. Totalnya tuh 6.000 nasabah, teman-teman. Katanya 6.000 tuh di situ, ya. Tapi di sini, ya, berdasarkan data dari pidana ini, ternyata ada 6.000 nasabah dengan 8.647 biliet kode C dan 8.500 nasabah dengan 8.442. Jadi kalau 6.000 kita tambahin 8.500,
Jadi jumlah nasabah gagal bayar itu bukan 6.000 teman-teman, ya. Melainkan jumlah nasabah gagal bayar itu 14.500. Ya, makanya ini ya 14.500 korbannya ya, bukan 6.000 teman-teman. Jadi banyak korban termasuk klien saya yang di LQ ini, kami mengambil jalur pidana tapi kami tidak mendaftar di PKPU. Kenapa? Karena kami tolak PKPU. Karena menurut opini hukum saya, PKPU itu hanya modus untuk mengulur pembayaran dan tidak efektif, teman-teman. Makanya saya memberikan saran hukum kepada klien saya untuk tidak mengikuti PKPU, sehingga orang itu banyak orang juga yang tidak ikut PKPU, ya kan? Jadi 6.000 itu mungkin ya adalah jumlah nasabah yang ikut PKPU aja nih, ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi revisinya nih 14.500 nih korban nih teman-teman. Lanjut di sini. Dalam berkas perkara belum tergambar domisili dominan para nasabah yang berjumlah kurang lebih 14.576 orang di wilayah Koperasi Indosuria Cipta, berada di 190 cabang seluruh wilayah. Nah, benar kan saya bilang tadi 6.000 tambah 8.500. Jadi di nomor 15 ini jaksa bilang ya kan bahwa nasabah itu 14.576 teman-teman, bukan 6.000. Ya, jadi kalau kemarin menang dengan 6.000 itu 80% atau berapa itu ya, di situ banyak suara yang tidak terhitung di sini, yang abstain sebenarnya. Oke, makanya kita nggak pernah mau ikut PKPU sih, terlalu banyak mafianya di sana. Oke, lanjut. 16 dibilang di sini dalam berkas perkara disebutkan bahwa tersangka Jun Indria ya kan diangkat menjadi head admin Koperasi Indosuria Cipta secara lisan tanpa legal standing. Jadi dia diangkat ini nggak melalui surat nih, lisan doang, cuma ngomong doang ya. Orang ngomongnya lu jadi ketua, jadi head admin, ketua admin di situ koperasi, udah. Ya, jadi nggak ada legal standingnya di sini. Jadi penyidik diharap melakukan penyitaan terhadap dokumen nih terkait pengangkatan Jun Indria dalam jabatannya di Koperasi Indosuria, karena harus membuktikan dong. Hanya jangan didasarkan pada tanda tangan Jun Indria aja. Jadi ini yang ada ini cuma pengakuan doang ya kan, mungkin pengakuan itu dibawa tekanan bisa aja kan. Jadi nggak boleh di situ nih. Ya, nanti kita akan lebih lihat nih ya teman-teman skenarionya. Jadi orang-orang ini teman-teman, kalau kita lihat dari BAP, ini hanyalah boneka ya. Dengarkan kata-kata saya, hanyalah boneka. Kenapa? Kita baca nanti BAP mereka. Jadi dari Jun Indria ini dalam berkas perkaranya BAP-nya ini dibilang tersangka Jun Indria ini juga diangkat secara lisan tanpa legal standing, berarti dia boneka juga. Kenapa? Kalau bukan boneka, dia harusnya dikasih legal standing, surat pengangkatan ya kan, diganti namanya di akte di situ. Jadi benar-benar harusnya diberikan wewenang penuh. Tapi karena tidak ada tertulis, hanya lisan, ya inilah makanya kenapa kita bisa bilang itu boneka. Kita lanjut teman-teman ya. Agar terlihat dan terinci hasil perhitungan audit akuntan publik independen, sehingga dapat memilah berapa jumlah nasabah yang gagal dibayar dan nasabah yang tidak gagal dibayar, yang dapat dijelaskan oleh saksi fakta dan dituangkan dalam berkas perkara. Jadi ini intinya nih dari sini, jaksa nih nggak tahu ya jumlah korban berapa, jumlah kerugiannya juga berapa, dia nggak tahu. Makanya disuruh nih bikin audit independen. Oke, lanjut teman-teman ya. Agar akuntan publik independen dapat menjelaskan siapa-siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan pengelolaan keuangan di sini ya, sehingga terjadi gagal bayar. Jadi akuntan publik ini nanti diminta untuk jelasin nih, siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyimpanan pengelolaan. Nanti saya kasih tahu nih ke teman-teman nih siapa dalang di belakangnya ya, siapa dalang di belakangnya teman-teman ya. Mereka bilang kan suruh akuntan publik. Sebenarnya kalau penyidik mau rajin ya kan, mau menjalankan tugasnya, dia juga tahu kok. Kenapa saya bilang? Saya aja yang jauh lebih bodoh daripada penyidik, saya bisa tahu teman-teman ya. Nanti saya tunjukin teman-teman. Agar penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sebanyak 26 miliar yang masih di dalam rekening penampung di Bank BCA. Teman-teman, berdasarkan data ini per Juli ya, per Juli ini kan surat dibikin nih teman-teman, dibikin 9 Juli 2021, berarti menandakan
per Juli 2021 uang 26 miliar aja yang ada di rekening menampung itu belum disita, teman-teman. Kita nggak tahu karena belum disita, diambil nggak, hilang atau nggak, kita nggak tahu nih. Tapi intinya belum disita. Ya, kenapa? Saya bilang nggak heran, teman-teman. Karena berita penciptaannya aja kagak ada tanda tangan semua itu. Kagak ada tanda tangan ya. Ada yang kehilangan tanda tangan penyidiknya, ada yang nggak ada tanda tangan saksinya, ada yang nggak tanda tangan yang penguasa dari barang tersebut. Jadi nggak heran teman-teman belum disita karena suratnya aja belum lengkap, nggak ada tanda tangan. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Jadi Juli aja uangnya masih belum disita nih. Gua sih kagak tahu nih kerja polisi apa. Tapi kalau saya bilang nih kalau udah masuk angin nih perutnya bakal gendut banget nih ya. Makanya nggak heran kalau dulu ada skandal ya. Rekening jenderal polisi gendut katanya. Waduh, mantap gitu. Ya, terus ada lagi dibilang di sini, lihat teman-teman. Teman-teman ingat di bulan Maret Wisnu bilang dia sudah sita kurang lebih 1,5 triliun ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di berita sebelumnya ini saya tunjukin ya. Daftar aset 1,5 triliun Indosuria yang disita ya. 6 apartemen hingga Rolls Royce. Jadi ini berita dibikin 11 Maret 2021 teman-teman ya. Jadi baru beberapa minggu yang lalu nih, belum sampai 1 bulan teman-teman ya. Ini di sini Wisnu bilang bahwa kurang lebih yang dia sita 1,5 T ya, 1,5 T. Padahal teman-teman di sini jaksa udah kasih petunjuk agar penyidik melakukan penyitaan terhadap piutang sebesar 5,5 triliun. 5,5 triliun jaksa udah suruh sita nih. Bukan cuma cashnya 26 miliar, tapi 5,5 triliun disuruh sita. Kagak disita teman-teman. Kagak disita. Kenapa saya bilang kagak disita? Karena berdasarkan 3 Maret yang baru disita itu daftar asetnya cuma 1,5 triliun. Mana ini piutang 5,5 triliun ini? Ini tidak disita. Aduh, kalau nggak masuk angin ini apa? Ya kan? Kemasukan sampah atau kemasukan setan. Ya, jadi saya bingung loh. Kalau selevel direktur TV Texas itu Jenderal Bintang 1, tapi dikasih petunjuk sama jaksa nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya kan, bagaimana ini berkas juga mau naik, ya kan? Dan yang terlebih penting adalah bagaimana uang para korban itu bisa balik. Kalau 5,5 triliun ini disita dari total 15, berarti sudah 30, kurang lebih 40% lah. 40% uang dari nasabah itu sudah balik teman-teman, ya. 40% uang nasabah itu sudah balik. Tapi ini tidak dilakukan oleh penyidik teman-teman, ya. Jadi bisa dilihat ini petunjuk nomor 18 teman-teman. Ya. Jadi ini jaksa yang bilang kepada penyidik, kepada direktur TV Texas. Waktu itu Helmi sita, ya kan? Oke, dia pergi katanya November. Udah kagak jadi dir lagi. Nah, wakil direkturnya yaitu si Wisnu jadi direktur, naik pangkat ya. Saya bingung loh bisa naik pangkat ya, padahal kerjaannya nggak beres ini kan. Oke lah, itu kan wewenangnya SDM deh ya kan. Nah, dia juga pasti yang namanya take over tahu dong petunjuk jaksa apa sih yang nggak lengkap. Mestinya dia baca ini, disuruh makan penyitaan 5,5 T. Tetapi berdasarkan rilis dia terakhir di bulan Maret, ini juga tidak disita teman-teman ya. Jadi disinilah mengapa saya kemarin ini melaporkan kan dua jenderal tersebut ke Propam ini dengan dugaan ketidakprofesionalan. Jadi saya ini melaporkan bukan karena saya gila, teman-teman, bukan. Saya melakukan tugas saya sebagai aparat penegak hukum, sebagai lawyer untuk mengawal uang-uang para korban itu yang seharusnya diambil disita oleh polisi, yang dimana nanti melalui kejaksaan dan pengadilan dikembalikan kepada para korban. Kalau 5,5 triliun ini tidak disita, ya bagaimana mau dikembalikan kepada korban teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini masih seru ya, masih seru. Oke. Dalam berkas perkara belum tergambar peran tersangka Hendy Surya, Suito Ayub dan saksi Jun Indria
atas keterlibatan mereka terhadap tindak pidana yang disangkakan. Jadi ini makanya saya bilang ya kan, penyidikan ini asal-asalan dibikinnya. Ya ketika saya bicara sama jaksa di sana ya kan, Kejaksaan Agung. Jadi saya bicara dengan Kejaksaan Agung dan mereka bilang ini berkas sampah, Pak. Kenapa sampah? Yang namanya berkas perkara itu ditunjukin dong unsur-unsur pidananya, peran-peran orangnya bagaimana, apa yang disita, kerugiannya. Ini kan kita lihat sendiri, kerugiannya nggak tahu berapa, korbannya kagak tahu, ya kan. Terus dibilang di sini juga kan, bahwa peran-perannya di sama perkaranya ini belum bisa tergambar ini mereka ngapain. Ya, jadi kita bingung ini, yang dikerjain polisi selama 2 tahun itu apa? 2 tahun loh. Ya 2 tahun teman-teman. Oke, kita lanjut nih nomor 21. Dalam berkas perkara belum jelas tergambar terkait perizinan Koperasi Indosuria dari Kementerian Koperasi UMKM, ya. Agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi dan kepada OJK dan dari Bank Indonesia. Apakah Koperasi Indosuria memiliki izin terkait kegiatan menghimpun dana? Jadi belum dikasih tahu nih ketentuan mana yang menjadi dasar Koperasi menetapkan besaran bunga yang diberikan Koperasi Indosuria kepada nasabahnya. Ya, jadi ini nggak dijelaskan di sini juga. Apakah ada dilaporkan kegiatan koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM? Sejak kapan dan apakah juga dilaporkan hambatan koperasi ini sebelum dinyatakan gagal bayar? Balik lagi, jaksa menyuruh periksa Kementerian Koperasi karena tidak mungkin, jaksa tahu tidak mungkin ujuk-ujuk selama 10 tahun, tiba-tiba 10 tahun sehat, tiba-tiba 1 bulan terakhir misalnya kan hancur, itu nggak mungkin. Ya mereka tahu di situ, makanya disuruh periksa nih Kementerian Koperasi. Apakah Kementerian Koperasi menjalankan tanggung jawabnya memeriksa keuangan dan melakukan pengawasan. Kalau dia nggak melakukan pengawasan, dia melakukan pembiaran, itu bisa dijerat pidana pembiaran ya. Kita lanjut. Nomor 24. Dalam berkas perkara belum terlihat mengenai pembuktian unsur sangkaan pasal TPPU. TPPU ini tindak pidana pencucian uang dan menguraikan perbuatan para tersangka terkait penerapan pasal TPPU yang disangkakan di sini. Jadi inilah saya bilang teman-teman, seharusnya yang namanya pasal TPPU dimasukin oleh penyidik. Penyidik langsung harusnya menghubungi PPATK, langsung dia lakukan yang namanya tracing atau follow the money. Ya, uang itu kemana? Jadi para korban, misalnya ada korban si Ucok taruh duit 1 miliar di Indosuria, kemana, rekening mana? Oh BCA Koperasi Indosuria cabang Tamrin misalnya. Nah dari situ uangnya kemana? Itu harus telusuri melalui PPATK. Dan kalau melihat dari petunjuk-petunjuk jaksa ini, berarti apa? Yaitu polisi belum melakukan tracing ke PPATK ya. Kita lanjut lagi nih, pemulihan hak korban dengan cara aset tracing itu kan, benar kata saya kan. Jadi harus dilakukan aset tracing di sini agar aset itu bisa disita dan dipulihkan hak dari para korban. Ini udah benar. Semua yang saya bilang di podcast sebelumnya bahwa uang itu harus dikembalikan kepada para korban, bukan kepada kurator. Ini bukan milik Indosuria teman-teman. Ini uang hasil kejahatan. Agar penyidik menjerat para tersangka pasal-pasal pidana TPPU dan menuangkan dalam berkas perkara. Terus ketiga, agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli TPPU Dr. Yenti Ganarsi. Nah ini keren ya, Dr. Yenti Ganarsi ini salah satu ahli TPPU ya di sini ternama, yang dimana waktu itu bicara bareng saya juga di Forum Indonesia Adil tuh di Hotel Pullman, dan dia bilang bahwa TPPU itu wajib diterapkan ya kan, ada pasal 3, pasal 4, pasal 5. Pasal 3, pasal 4 itu aktif, pasal 5 itu pasif. Jadi penerima itu, jadi contoh, misalnya Hendy Surya kasih, dia beliin nih dari uang hasil kejahatan, dia ngerampok, kata Erika kan judulnya perampokan kan, dia berasa dirampok. Misalnya uang Erika 4 miliar di situ, dimasukin ke Indosuria, terus sama Hendy Surya diambil teman-teman, ya kan, diambil. Nanti saya tunjukin ya bagaimana cara dia ngambil dari Koperasi Indosuria, sabar. Jadi diambil sama Hendy Surya, terus uang itu yang diambil itu dibeliin tas buat misalnya istrinya ya, dia ada istri katanya 3 atau berapa, saya nggak peduliin, pribadi dia lah. Intinya misalnya salah satu istrinya dikasih Hermes 10 miliar tasnya. Nah itu bukan hanya bisa dirampas itu Hermes,
tapi istrinya tersebut bisa dijeblosin ke penjara dengan pasal 5 TPPU. Pasal 5 itu adalah kalau dia patut diduga bahwa dia itu hasil pidana, dia tahu, yang namanya laki bini nggak mungkin nggak tahu lah, tidur bareng lah ya. Oke, kalau dia tahu di situ, maka dia bisa dikenakan ancaman pidana 5 tahun teman-teman ya. Ini yang tidak dilakukan sama sekali oleh penyidik. Makanya saya bilang penyidik Tipiksus ini dalam kasus Indosuria ini sangat tumpul. Jauh berbanding terbalik dengan kasus Indra Kents. Lanjut nomor 29, bahwa sejak 8 tahun berjalannya pengelolaan Koperasi Indosuria Cipta, pengawas tidak mengetahui pengelolaan tersebut sehingga terjadi gagal bayar, tanda tanya. Jadi jaksa aja bingung. Masa sih selama 8 tahun berjalan pengelolaan, ya kan pengawasnya sama sekali nggak tahu Kementerian Koperasi, tanpa ada teguran dari pengawas dan tidak ada dihentikan operasionalnya. Yang terkesan terjadi pembiaran. Jadi jaksa aja udah pinter, dia tahu nih ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh siapa? Kementerian Koperasi. Nah sekarang kalau kalian para korban-korban berharap kepada Kementerian Koperasi, ya kan, melalui PKPU agar dikembalikan uang kalian, lah pada wae bodong. Kenapa saya bilang seperti itu? Bohong sama juga bohong, ya kan? Lah ini dia selama ini melakukan pembiaran kok. Sekali lagi teman-teman, biasanya orang melakukan pembiaran itu, ya kan, antara masuk angin atau goblok, ya kan. Tapi saya nggak mungkin lah, ya kan, pejabat-pejabat negara itu goblok tolol itu nggak mungkin. Ya mereka itu pendidikannya tinggi, ya kan, intelektualnya tinggi. Jadi mungkin masuk angin ya, cuma kita nggak tahu masuknya angin apa ini di situ ya. Dan jumlah anginnya berapa yang masuk kita nggak tahu nih ya. Kita lanjut lagi di sini. Agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pengawas baik internal maupun eksternal dalam Kementerian Koperasi, ya kan, untuk mencari bukti apa pengawas tersebut melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pengawas atau ada teguran nggak dari pengawas ketika terjadi kesalahan pengelolaan tersebut tuh. Jadi kalau tidak ada, ya kan, jaksa bisa mengembangkan dan menjerat pengawas tersebut dengan pidana pembiaran teman-teman. Oke, kita lanjut. 30. Berdasarkan keterangan saksi Sonia pada pertanyaan nomor 4 BAP saksi tanggal 16 April 2020 diterangkan, saksi mengenal tersangka Hendy Surya di tahun 2011 saat bekerja di Indosuria Inti Finance Tamrin, di mana yang bersangkutan sebagai Direktur Inti Finance, Indosuria Inti Finance. Jadi kalau kita lihat nih, Sonia ini adalah ketua pengurus saat ini ya. Jadi dalam BAP-nya dia bilang bahwa dia kenal Hendy Surya ini dari tahun 2011 nih, kerja di Indosuria Inti Finance. Jadi Koperasi Indosuria ini bermula dari Indosuria Inti Finance teman-teman ya. Ditanya ini, apa yang dikatakan tersangka Hendy Surya kepada saksi saat mengajak saksi untuk menjadi bendahara koperasi. Jadi dibilang Hendy Surya ini juga yang mengajak jadi bendahara koperasi ya. Oke, siapa yang menunjuk saksi pada tahun 2015 sampai menjadi Head of Accounting Finance? Siapa yang menunjuk saksi menjadi ketua koperasi? Ya kan? Apakah penunjukan jabatan dilakukan tanpa adanya rapat anggota koperasi? Ditanya juga di sini, apakah tersangka Hendy Surya pernah menyampaikan pada saksi apa tujuan tersangka membentuk Koperasi Indosuria Inti dan Indosuria Cipta? Jadi mulai di sini adalah motif. Jadi dikembangkan oleh jaksa, motivasinya dibikin Indosuria itu apa? Ya kan? Pidana buat nipu atau apa ini? Kenapa didirikan? Ini jaksanya pintar teman-teman. Pintar, ini lihai teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Apakah saksi mengetahui berapa jumlah anggota koperasi? Apakah saksi bisa menunjukkan daftar anggota koperasi? Jadi jumlah anggota koperasinya aja nggak ada, daftar anggota koperasi juga kagak ada di sini ya. Sesuai namanya Koperasi Simpan Pinjam, agar saksi menunjukkan daftar nama peminjam, anggota koperasi lainnya. Oke, lanjut lagi. 31. Berdasarkan keterangan saksi Sonia bahwa Koperasi Simpan Pinjam berdiri sejak tahun 2012 nih, Indosuria ya. Berdasarkan akte nomor 84 di situ. Oke, siapa saja yang jadi anggota? Apakah mereka ikut dalam pendirian? Apakah uang anggota tersebut yang menjadikan modal awal beroperasinya Koperasi Indosuria Inti di sini? Apakah semua anggota pertama perintis pendiri Koperasi Indosuria Inti dijadikan saksi
ya dalam perkara ini. Jadi ini ditanyain di sini ya, apakah semuanya jadi saksi atau enggak? Karena harusnya dijadikan saksi itu, ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini seru ya. Dibilang di sini berdasarkan keterangan Sonia lagi nih dalam pertanyaan nomor 9 BAP saksi, saya jelaskan berkaitan dengan struktur atau susunan pengurus KSP Indosuria akte nomor 84 tanggal 27 September 2012 di hadapan Notaris Titik Irawati Sugianto, ketua susunannya nih waktu itu ya. Jadi 2012 ketika didirikan, ketuanya Tuan Henry Surya, sekretarisnya Nyonya Mamike Hardianti, bendaharanya Sonia dijadikan bendahara nih dari awal. Jadi ini orang tahu dari awal. Saya heran nih ya, kenapa kok nggak dijadikan tersangka nih sama sama penyidik ya. Jadi nanti kita listin aja nih, di mana orang-orang ini yang kelihatan terlibat, dia tahu pembiaran, ikut serta di situ, udah jadi bendahara dari 2012 loh, ya. Tapi nggak dijadikan tersangka nih, kita bingung di sini ya. Susunan pengawas, ketua David, anggota Stephen Ralph Richardson di sini. Namun dalam BAP belum tergambar apakah penunjukan anggota Kospin dilakukan melalui rapat anggota tahunan atau tidak. Jadi kalau nggak ada rapat anggota tahunan atau enggak, waduh repot ini di sini ya. Agar ditanyakan di sini apakah penunjukan pengurus sudah dilakukan melalui rapat anggota koperasi, kapan rapatnya, siapa aja nama anggota, di mana rapat tersebut, dibuat berita acara rapat nggak katanya, apakah dilaporkan kepada dinas koperasi hasil dari rapat tersebut ya. Berarti sama sekali ini penyidik nggak melakukan tugas dia untuk menyelidiki nih di sini ya, kenapa terbentuk dari awal. Terus 34 berdasarkan keterangan saksi Sonia, dasar pengangkatan saya sebagai ketua adalah direkomendasi oleh ketua pengelola atau managing director untuk menjadi pengurus. Namun dalam BAP belum tergambar dokumen yang mendukung saksi Sonia sebagai ketua Kospin periode April 2019 sampai sekarang melalui rapat anggota tahunan. Nah ini teman-teman ya. Kalau menurut hemat saya, opini saya di sini dan apa yang tertuang, Sonia ini sudah patut dan wajib dijadikan tersangka. Awal 2012 dia yang pegang duit, bendahara, dia yang dirikan awalnya. Dia tahu ya kan, di mana dana itu menghimpun dana masyarakat di luar tanpa izin BI, ya kan. Dan juga di sini 2020 dia diangkat nih sebagai ketua, ya kan. Tapi berdasarkan rekomendasi dari ketua pengelola. Padahal yang namanya koperasi itu teman-teman, diangkatnya itu harusnya melalui rapat anggota tahunan, RAT, rapat anggota tahunan, ya, bukan dari ketua pengurus di situ, ya. Jadi ini ngawur besar ini ya. Jadi penyidik ya, kalau dengar saya, kalau memang penyidik itu lurus, seharusnya Sonia juga dijadikan tersangka nih. Oke, kita lanjut ya. Tapi balik lagi itu kewenangan penyidik ya. Kalau penyidiknya masuk angin, ya kan, saya cuma bisa bilang sama masyarakat, lihat nih, ya, ini orang-orang terlibat, orang-orang yang tahu nih, ya kan. Nah, kalau polisinya ngawur, ya saya mau apa? Saya bukan Kapolri, teman-teman. Saya bukan Presiden Jokowi. Saya punya kewenangan dan kekuatan yang terbatas, teman-teman. Saya advokat, kewenangan saya mengawal, memberitahu kalau ada sesuatu yang nggak benar. Ya, tapi saya tidak punya wewenang untuk pecat jenderal, itu nggak punya teman-teman ya. Untuk memerintahkan penyidik, penyidik periksa tuh Sonia, penyidik tuh periksa Kemenkop, saya nggak punya. Ya, wewenangnya itu ada di Dirtipitexus ini, di Dirtipitexus ya. Di atasnya Dirtipitexus ini ada Kapolri teman-teman ya. Nah, jadi kalau Kapolrinya cuma bacot doang, dia bilang kepala busuk, ya ikan busuk dari kepalanya. Nah, lu udah tahu nih ada jenderal busuk nih, ya kan, lu diam aja. Ya kepalanya siapa ya? Jadi pertanyaan saya gitu loh. Ya kan, saya bingung gitu loh. Kadang-kadang gimana ya? Mungkin otak saya memang belum nyampe ya teman-teman ya. Maklum lah gitu kan, saya masih muda. Tapi ya kan, saya nggak setua si Kapolri yang sangat jago ya kan, yang dia bilang kepala busuk, ikan busuk dari kepalanya gitu kan. Lah ini kalau ada jenderal yang busuk gitu kan. Lah kepalanya dari Jenderal di Mabes itu siapa ya yang di Mabes kepalanya itu, ya kan? Nah kalau itu terjadi saya juga bingung nih, ya kan? Gimana kepala busuk membersihin kepala busuk di situ kan?
Ya semoga Presiden Jokowi denger ya video saya. Kalau enggak ya udahlah, hancur lah udah masyarakat situ. Saya cuma bisa bilang semampu saya kok. Dengan saya bikin video dan saya koar-koar, saya juga sudah meresikokan jiwa diri saya di situ, ya kan? Tapi saya nggak punya kewenangan untuk merubah ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini 35. Berdasarkan keterangan saksi Rosalina pada jawaban pertanyaan nomor 8 BAP, dibilang, dapat saya jelaskan, peserta rapat sesuai berita acara rapat anggota pendirian Koperasi Indosuria, daftar hadir adalah tanggal 16 Juli nih. Jadi yang hadir Henry Surya dalam kurung Dirut IF. IF ini ya Indosuria Inti Finance nih, Inti Finance. Oke. Henry Surya Dirut IF. Surya Effendi. Nah, kita ketemu nama kedua nih teman-teman ya. Nanti kita lihat nih nama-nama ini muncul terus. Nah, orang yang muncul terus itulah yang bisa disebut ya seperti yang tadi jaksa bilang terafiliasi. Ya, ada afiliasinya di situ. Kita ketahui Surya Effendi ini juga bapaknya dari si Henry Surya. Jadi kalau Henry Surya sebagai dirut, ini anaknya dijadiin dirut, bapaknya si Surya Effendi sebagai komisaris Inti Finance ya. Jadi dibilang di sini Surya Effendi sebagai komisaris Inti Finance, Mulyadi direktur Inti Finance, Mamike saya GM Inti Finance, Angelasi marketing kredit Inti Finance ya, Indriani Gustami marketing IF itu Inti Finance ya, Jos Martin appraisal IF, Rino Asari legal IF, Yuwono Eko Samuel Cahyadi BMIF, Dwi Setiawan BMIF, Hendra Sucipto BMIF, Nandi Supriyatna BMIF, Helen Suwandi Graha Surya, Intan Komalasari lupa, Stephen Ralph staff saudara Henry Surya, David appraisal IF, Bambang Wijayanto IT IF, Sonia keuangan IF ya. Jadi kalau saya lihat nih di sini Gisela Angelina keuangan IF, di sini Windy Dahliani resepsionis IF sini. Jadi ditanya di sini kan, kalau kita lihat peserta rapat ini nih hampir semuanya ini orang-orang Inti Surya Finance nih, Inti Finance ya. Jadi cikal bakar Koperasi Indosuria ini dibikin oleh Inti Finance nih kalau saya lihat ya, pendirinya di situ. Kita lanjut teman-teman ya. Semuanya merupakan karyawan Indosuria Finance. Oh bener loh, jaksa juga ngomong langsung. Kalau saya bilang hampir semuanya, malah jaksa bilang semuanya merupakan karyawan Indosuria Finance. Apakah Indosuria Finance adalah holding dari Indosuria Inti Finance? Nah ini teman-teman, inilah afiliasi. Jadi kita sudah jelas lihat ada hubungan nih antara Koperasi Indosuria dengan Indosuria Inti Finance di sini. Kita lanjut ya. B. Apakah asuransi Indosuria Life, asuransi jiwa Indosuria Sukses, PT Asjaya Indosuria Security, PT Indosuria Asset Management merupakan holding group dari Indosuria Cipta Indosuria Inti di sini. Ya. Jadi pencucian uang itu sering dilakukan oleh konglomerat-konglomerat untuk menghilangkan, menyamarkan uang hasil kejahatan teman-teman. Nah, selalu yang dilakukan itu adalah dengan cara shell company. Jadi dibikinlah shell, yaitu kerang ya. Jadi ada lapisan, dilapis lagi. Jadi ada PTA, nanti ketika kita buka pemiliknya PTB, ketika kita buka pemiliknya PTC, ketika dibuka lagi pemiliknya PTD, baru kelihatan nih orangnya siapa nih. Di situ dibuka. Jadi itu alirannya itu harus dilacak, di tracing ya teman-teman ya. Nanti saya lakukan itu tracing teman-teman. Kita lihat, seru ini pokoknya ya. Dibilang lagi di sini, berdasarkan keterangan saksi Rosalina dalam BAP saksi bahwa tanda tangan Rosalina pada kwitansi tanda terima simpanan Koperasi Indosuria Inti ini 250.000, pembayaran simpanan pokok 200.000. Simpanan wajibnya 50.000. Jadi dibilang ada tanda terima nih, total 250.000, simpanan pokoknya itu 200, wajibnya 50 nih. Ya, tanggal 16 Juli. Tersebut adalah tanda tangan saya, namun saya tidak pernah setor uang tersebut. Inilah makanya saya bilang teman-teman ya,
Kenapa saya bilang itu boneka? Ya, simple. Ada halnya sesuatu, tapi dia nggak tahu, dia nggak pernah setor, nggak pernah lakuin, dia cuma boneka. Yang jalanin itu orang lain, teman-teman. Makanya dia nggak pernah tahu nih, nggak pernah setor duitnya, tiba-tiba duitnya ada aja di situ ya. Inilah makanya saya bilang ada grand design-nya, dibikinnya ada desainernya teman-teman. Ya, kita lanjut teman-teman. Agar ditanyakan kepada saksi Rosalina, ada menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib tanggal 16 Juli nggak 2012 di sini ya. Tadi kan dia udah bilang nggak ada sih. Berapa besaran simpanan pokok dan wajib masing-masing anggota tersebut? Apakah mereka memberikan uang tersebut kepada saksi Sonia? Disuruh tanya ya. 37 nih, berdasarkan keterangan saksi Rosalina, dibilang bahwa yang meminta kepada saya untuk mendatangkan surat pernyataan 18 Juli adalah legal, tapi namanya saya lupa kapan saya terima, lupa saya tanda tangan di kantor Indosuria, caranya diantar legal ke kantor. Namun dalam BAP alasan saksi lupa siapa orang bagian legal tersebut adalah tidak masuk akal, karena saksi dan bagian legal bekerja di perusahaan yang sama dan bagian legal hanya beberapa orang. Nah ini pintar sekali ini jaksanya tahu. Orang pendiri aja tadi bagian legal ada cuma 2-3 orang kok sebagai pendiri. Kenapa dia bisa bilang lupa di sini ya teman-teman? Ya ada kemungkinan orang legal ini juga oknum yang bermain, yang disuruh oleh bosnya yang ngasih duit di situ. Ya jadi ada bosnya ngasih duit, sumber uangnya juga yang nanti ngambil duit di situ, ngasih ke orang-orangnya bagian legal ini untuk supaya jalan di situ ya. Makanya di situ dia bilang lupa. Berarti kalau lupa di sini, Rosalina ini seharusnya dijerat juga oleh polisi. Kenapa? Kalau dia tidak mau memberikan keterangan, itulah yang namanya obstruction of justice. Ya, dia menghalang-halangi proses hukum. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan anggota Polri, penyidik Polri yang lurus, teman-teman, ya kan, seharusnya kayak gini ditahan. Karena ini nggak kooperatif ini. Ya nggak kooperatif di situ, menghalang-halangi penyidikan. Lanjut lagi kita ya teman-teman ya. Ada berapa orang bekerja di legal koperasi inti finance sehingga saksi sangat sulit untuk mengingat orangnya di situ. Tujuannya ini maksudnya supaya penyidik nanya nih, karena dia tahu si Rosalina ini bohong, nggak tahu itu bohong, dia bilang gitu kan. Ya tapi dia ngomong itu nggak secara langsung, tapi dia bilang emangnya lupa, emangnya banyak yang kerja di situ. Coba tanya deh berapa yang kerja di situ, berapa orang, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Keterangan saksi Rosalina pada nomor 16 BAP saksi tanggal 15 Juni 2020 menerangkan, saya akan diangkat atau ditunjuk sebagai manajer atau pengelola unit koperasi Indosuria Inti, sebagaimana surat pernyataan saya tersebut di atas hanya sebagai persyaratan untuk pengesahan. Faktanya saya tidak pernah menjalankan tugas sebagai pengelola koperasi simpan pinjam Indosuria. See what I say? Ya kan tadi saya udah bilang kan boneka kan. Jadi dia bikin surat pernyataan bahwa dia adalah pengelola koperasi Indosuria, tapi pada faktanya dia nggak pernah mengelola teman-teman. Inilah boneka teman-teman ya. Cuma dibilang nih pengelolanya si A, tapi dia nggak pernah ngelola, yang ngelola orang lain di situ. Ini buktinya boneka ya. Ini buktinya banyak orang-orang di situ cuma antek-anteknya doang ya. Kita nanti akan kulak siapa orang-orangnya yang di belakang layar itu teman-teman ya. Agar dinyatakan kepada saksi Rosalina setelah saksi mengundurkan diri dari Indosuria Inti Finance, apakah saksi kemudian bergabung dengan KSP Indosuria ya, baik sebagai pengurus maupun anggota. Oke, lanjut kita. Berdasarkan keterangan Rosalina, benar saya memiliki email rosalinacondro@indosuriafinance.com yang merupakan email perusahaan yang dibuat oleh tim IT waktu masuk kerja. Dia bilang itu. Dibilang, namun BAP belum tergambar apa email tersebut dapat digunakan oleh pengurus atau enggak nih. Nah, jadi jaksa aja tahu nih, lu dikasih email, lu bisa gunakan atau enggak, karena kan dibilang dia nggak melakukan tugas pengelolaan. Jadi kan boneka, ya toh cuma dibeliin aksesoris doang. Perusahaan mana saja yang masuk Indosuria Group agak ditanyakan di sini. Mantap ya. Jadi jaksa ini sudah mau mulai masuk ke perusahaan-perusahaan afiliasinya. Jadi uang 15 triliun itu teman-teman yang digemplang oleh Indosuria itu nggak hilang teman-teman, nggak hilang. Cuma pindah kantong. Tinggal polisi mau tracing atau enggak. Kalau ini dilakukan terhadap Indosuria, ini juga bisa dilakukan terhadap seluruh ya skema ponzi lainnya ya, baik DNA Pro,
Fahrenheit, ya toh, robot trading, skema ponzi lainnya itu sama. Uangnya nggak hilang, cuma berpindah tangan. Itulah istilahnya digemplang, ya. Kita lanjut teman-teman. Di mana saya meminta klarifikasi apakah dana nasabah Cospin rekening ISF adalah benar adanya. Jadi Rosalina dia bilang dia jawab email nih yang dia kirim 14 November. Dia mau tahu nih apa dana nasabah Cospin yang masuk bener nggak, minta di-share data nasabah asetnya di situ di tahun 2012 nih, diminta data untuk rekonsiliasi mingguan. Dijawab oleh Jun Indria, hari Senin akan dikirimkan data nasabah yang telah masuk, bukti transfer uang dari Cospin dan bentuk-bentuk bukti pemindahan. Agar ditanyakan pada Rosalina, data apa yang saksi ketahui adanya perpindahan uang dari Cospin Indosuria Cipta ke ISF. Jadi teman-teman, berdasarkan petunjuk jaksa, ya kan, uang dari Koperasi Indosuria berpindah ke Indosuria Inti Finance. Oke. Indosuria Inti Finance, tapi hingga detik ini Indosuria Inti Finance tidak disentuh oleh penyidik. Tidak disentuh oleh penyidik. Ya. Padahal dia udah tahu nih, uang dari Koperasi Indosuria Inti Cipta ini masuk ke Indosuria Finance. Ya, ISF nih, masuk dari ke Cospin ke ISF. Di situ. Ya, jadi lucu teman-teman ya. Duit-duit ini pada masuk ke ISF, Indosuria Inti Finance, tapi didiemin nih sampai sekarang Indosuria Inti Finance nggak disentuh. Nanti kita lihat teman-teman, siapa itu Indosuria Inti Finance. Sejak tahun 2012 sampai 2014, cara saksi gimana kerja pengurus bla bla bla, nggak penting, kita lanjut ya biar cepet. Oke, dalam BAP belum tergambar pelaksana rapat anggota luar biasa Cospin berapa, ya memang mereka bodong ya, nggak ada lah rapat luar biasa di situ lah, ya kan, makanya belum tergambar di sini. Ya gimana mau gambarin kalau memang dilaksanakan, kan ada aktenya. Dibilang juga di sini keterangan saksi Mamike Hardianti, ya kan. Saya jelaskan bahwa selama saya menjabat sebagai pengurus atau bendahara Koperasi KSP Indosuria Cipta periode 2012 sampai 2018, jadi ini Mamike ini namanya dipakai sebagai pengurus bendahara KSP Indosuria dari 2012 sampai 2018. Keterangan dia dalam BAP, dia bilang, saya tidak pernah menjalankan tugas apapun yang ada dalam koperasi tersebut. Nama saya hanya digunakan untuk kelengkapan administrasi pendirian KSP Indosuria Cipta. Jadi teman-teman, kita udah dapat nih 3 orang nih ya, sampai sekarang nih 3 orang dari video saya di awal, yang dimana orang itu mengakui bahwa mereka nggak pernah menjalankan tugas dia sebagai jabatan di situ, ya. Jadi hanya sebagai kelengkapan aja dia tanda tangan, ya. Pak polisi, tolong ikut ditangkap ini, ya. Kalau kamu jujur, kamu jalanin tugas, ditahan ini. Kenapa? Dia tahu namanya cuma digunain aja, tapi dia diam-diam. Harusnya apa yang dilakukan oleh warga negara ketika mengetahui dugaan pidana atau sesuatu yang tidak sesuai, lapor ke pihak berwajib. Nah ini tidak, ya. Kalau dia lapor kan bisa aja mencegah terjadinya pidana di situ, uang hilang, uang gagal bayar, ya. Jadi jangan tebang pilih polisi, ya. Tangkap-tangkapin semua di situ, ya, semua yang terlibat. Jangan cuma yang ditangkap itu cecere, ya. Kenapa saya bilang cecere? Ya, Dinar Candy lagi stres pakai bikini di jalan lu mau tangkap, ya. Sorry ya, gitu loh. Orang stres banyak lagi zaman pandemik begini. Jangan kan cuma pakai bikini, yang bunuh diri aja sampai gila banyak. Masa orang gila, orang stres lu mau tangkap? Penjahat lah lu tangkap lah, Pak polisi, ya. Janganlah cari objekan di situ. Tolong jangan jadi oknum. Kasihan itu nama Bayangkara, makin lama tuh makin nyungsep, ya. Udah bukan nyungsep ke kali, ke neraka nanti. Tolong ya, kita perbaiki. Oke, kita lanjut aja di sini ya. Jadi Mamike Hardianti ini dia jawab, dia sebagai bendahara ini hanya dipakai namanya. Ya memang boneka situ. Ya mau gimana? Balik lagi nih, apakah saksi secara berkala melakukan pengecekan terhadap rekening koran BCA
dan untuk transaksi apa rekening saksi dipakai oleh tersangka Hendy Surya. Jadi ada rekening BCA nomor 54553036688. Nah, rekening ini dipakai oleh tersangka Hendy Surya, teman-teman, ya. Jadi rekening ini rekening milik saksi, yaitu milik si bendahara ini Mami K di sini. Jadi dibilang saudara menjabat sebagai sekretaris Kospin Indosuria, mengapa rekening saudari di BCA dengan nomor rekening 54553036688 digunakan tersangka Hendy Surya membuka rekening forex atau keperluan lain dari tersangka Hendy Surya. Apakah saudari menerima imbalan atas peminjaman nomor rekening? Ya kan, kalau dibukain rekening dipakai oleh orang lain kan ini untuk menyamarkan, ya toh. Nah, kalau ada dugaan penyamaran, tindakan penyamaran, itu coba tanya sama Ibu Yenti Ganarsih, ya kan, masuk nggak itu unsur TPPU, teman-teman, ya. Kalau masuk kok didiemin aja ya, sampai sekarang nggak ditahan. Dan ini berarti kita mengetahui bahwa Hendy Surya itu ngambil duit dari pakai rekening nama orang lain, ya toh, rekening atas nama orang lain. Ini salah satu modusnya nih Hendy Surya, ya. Jadi kalau dia ngaku dia nggak ngambil duit di situ, waduh, hebat amat sih. Agar dilakukan pendalaman kepada saksi Mami K, apakah PT Indosuria Inti Finance dan KSP merupakan satu grup? Jadi dibilang lagi nih satu grup atau bukan nih, ya kan? Karena orang-orang Indosuria Inti Finance, duitnya dari KSP Indosuria masuk ke Indosuria Inti Finance. Nah, ditanya lagi, berdasarkan keterangan saksi Mami K, jawaban pertanyaan nomor 10 dijawab saya tidak ingat, tidak pernah menandatangani berita acara rapat pendirian koperasi Indosuria Inti. Ya, jadi ketika di BAP pun dia bilang nggak pernah tanda tangan, mati nggak lo? Nggak ingat pernah mendatangkan berita acara rapat di situ. Jadi dibikinnya gimana itu? Wah, itu kalau memang benar keterangan dia nggak pernah di sini, ya tolong Pak Polisi, bukan cuma Mami K-nya aja yang diseret nih, ya kan? Notarisnya lu seret. Kenapa? Notaris itu ketika ada berita acara rapat, ya kan, kalau dia melegalisir, itu dia wajib tanda tangan di depan dia. Jadi kalau si Mami K ini kagak tanda tangan, berarti apa yang terjadi dengan akte rapat pendirian koperasi ini, ya toh? Ya itu berarti kan suratnya surat palsu. 263266 dong itu, ancaman pidana 6 tahun dan 7 tahun. Ya toh, surat palsu atau memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik ini. Ya, karena berita acara rapat pendirian ini akte otentik, teman-teman. Ya. Jadi, aduh, ini polisi mabes loh. Polisi tingkatan kalau oke lah kalau kita ngomongin tahap polsek, ya kan. Ya polsek mungkin ilmunya masih di bawah lah. Naik lagi Polres, naik lagi Polda, ya kan. Ini udah mabes, bos, yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Direkturnya aja udah jenderal. Punya jenderal di ini. Saya aja yang kagak punya bintang aja tahu kok apa yang terjadi kalau ada orang bilang gua nggak pernah tanda tangan tapi ada aktenya. Berarti apa itu? Ada pemalsuan surat. Kalau surat itu palsu, apa yang terjadi dengan perusahaan Indosuria Inti Finance? Batal demi hukum, bos. Batal demi hukum itu pendirian koperasi Indosuria Inti Finance. Sehingga apa yang terjadi dengan PKPU dan kurator seharusnya nggak bisa jalan. Gimana dia mau ngeklaim barang milik dia terhadap perusahaan yang nggak ada, yang dibatalkan, ya toh, yang tidak ada? Karena kenapa? Pendirian ini didasarkan terhadap akte palsu, ya. Jadi kalau ini diselidiki lebih dalam, ini skandal luar biasa ini, teman-teman. Ini negara ini kecolongan, ya toh, bukan cuma kecolongan. Memang ada yang nyembunyiin. Oke, kita lanjut 47 ya. Saya pernah disuruh Agatha, kata Mami K nih, disuruh Agatha legal saudara Hendy Surya, legal lagi. Jadi Hendy Surya ini punya legal, jadi Hendy Surya ini legalnya ini yang tidak jalan nih di sini ya, legalnya Hendy Surya jalan, suruh orang tanda tangan ke gedung di sini. Apakah rapat anggota sesuai absensi atau tidak? Apakah memenuhi? Ya kan, jadi datang untuk ke gedung Indosuria nih di sini untuk mencapai absen yang ditentukan. Oke, lanjut. Berdasarkan keterangan saksi Mami K, semula saya tidak mengetahui siapa pengelola admin koperasi Indosuria.
saya mengetahui dari saudari Stefani, sekretarisnya yang di Surya, dan Simon Caniago, Sun International Capital. Ya kan, dalam BAP belum tergambar tentang hubungan secara kooperasi Sun International dan Cospin. Jadi dibilang dalam ininya belum ada gambaran nih apa hubungan kerjasama antara keduanya nih. Apakah Sun International Capital merupakan grup dari Koperasi Indosuria Inti Cipta? Ini sebenarnya saya bisa jawab ini semua. Ya kan, saya bisa jawab. Kenapa? Ini saya ada di hadapan saya semua ini. Company profile-nya nih dari Dirjen AHU nih. Ya, Indosuria Inti Finance, Sun Capital, ini saya ada semua. Nanti saya bacain teman-teman. Ya, kita lanjut dulu ya, biar tidak terlalu panjang. Semula saya tidak mengetahui. Oke, kita lanjut di sini. Agar Simon Caniago dijadikan saksi dalam perkara atas nama tersangka Hendy Surya. Ya itulah, kalau polisinya itu udah masuk angin ya kan, udah nggak bisa keluarnya dengan jamu tolak angin teman-teman. Sehingga orang-orang yang terkait ini nggak ada yang diperiksa-periksain. Ya, Simon Caniago ini nggak diperiksa, Kementerian Koperasi nggak diperiksa, PPATK nggak dimintain, rekening nggak disita, ya kan tadi apa namanya piutang sebesar 5,5 triliun kagak disita, itu nggak tahu tuh udah kemana itu nanti tuh di situ teman-teman ya. Jadi ini semestinya Simon Caniago bukan cuma diperiksa ini ya kan, nanti saya tunjukin nih keterlibatannya. Jadi seharusnya dijadikan tersangka juga ini, dicari alat buktinya oleh polisi. Dia, Stefani, Mamike yang tadi disebut-sebut itu semestinya masuk semua itu ya. Balik lagi, Stefani Setiawan saksi BAP 17 April. Akhirnya permohonan saya diterima untuk pemberhentian sebagai pengurus posisi KSP ISP dalam keputusan anggota luar biasa 10 April 2019. Jadi setahun sebelum jatuh ini si Stefani ini mengajukan pengunduran diri nih. Jadi si Stefani ini naga-naganya udah tahu nih Koperasi Indosuria mau nyungsep nih ya, udah mau mampus di situ. Jadi makanya dia mengajukan pengunduran diri nih, pinter nih orang nih ya. Di sini di mana dilaksanain rapatnya, katanya siapa yang ikuti rapat, sita daftar hadirnya, apakah rapat anggota tahunan ditentukan dipilih pengganti saksi siapa sebagai ketua Kospin. Berdasarkan keterangan saksi Stefani, setahu saya surat kuasa yang saya tanda tangani semua dibuat di bagian legal dan atas perintah siapa saya nggak tahu. Jadi selama ini dia jadi ketua pengurus, ya kan, dia kasih kuasa ke orang lain, ya kan, makanya dibilang di sini nih surat kuasa yang saya tanda tangani dibikin di bagian legal. Jadi yang bergerak ini bagian legalnya, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah terstruktur teman-teman, ya, baik secara legal, secara hukum maupun secara finansial, secara keuangan. Ini orang pintar teman-teman, orang pintar. Ya, dan yang bisa bongkar ini, ya kan, hanyalah ahli hukum dan ahli keuangan juga yang bisa tahu. Ya kalau ngerti hukum doang nggak ngerti keuangan percuma. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi dibilang di sini dibuat di bagian legal atas perintah siapa saya tidak tahu. Nah, jadi si dalang ini ya, dalang-dalang ini, para dalang ini, mafia ini dia pakai orang-orang hukum untuk jalan. Lu ke sana. Orang hukumnya yang tahu bagaimana cara dia gerakin di situ ya. Jadi ini sudah by design. Ya, dilakukan secara TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Oke, kita lanjut. Kenapa saksi selaku memberi kuasa surat kuasa nomor banyak banget nih, 063, 067, 1061, 176, 003A, 068 mau menandatangani surat kuasa padahal saksi tidak pernah memerintahkan bagian legal untuk membuat surat kuasa. Ya toh, namanya boneka. Kenapa kok mau tanda tanganin surat kuasa tapi nggak pernah diperintahkan, kok ditandatanganin lu nggak perintahin, kan aneh kan di situ kan. Ya kalau menurut saya sih, dugaan saya simpel, dikasih duit lah. Orang namanya dikasih duit suruh apa, kayak kemarin saya ada kasus toh judi online, orang dimintain tolong dong buka rekening, dikasih 500.000, dipinjam rekeningnya, ternyata untuk menghimpun dana judi, ya kan. Dia dikasih duit, dia kagak tahu buat apa, ya udahlah ikut aja. Ditanya apakah saksi selaku pemberi kuasa justru diperintah Hendy Surya sebagai penerima kuasa untuk tanda tangan surat kuasa. Oke, lanjut. Saksi Stefani bilang
selama tanggal 8 Januari nih 2021 ya. 8 Januari 2021 selama periode September 2016 sampai 2019 saya selaku pengurus KSP dengan jabatan ketua. Namun dalam BAP belum tergambar jumlah anggota, jumlah nasabah di sini ya. Memang abal-abal ya gimana. Lanjutlah. Saya saksi, dalam keterangan saksi Charlie Kresna Darussalam. Saya jelaskan KSP mempunyai standar pengaturan sistem, namun dalam BAP tidak tergambar kewajiban anggota. Di situ buku anggota di mana juga nggak jelas katanya. Agar dilakukan pendalaman pada saksi Charlie, apakah setiap anggota punya kewajiban untuk bayar simpanan pokok dan simpanan wajib? Jumlah anggotanya berapa? Ditanya di sini untuk bikin rekapitulasi. Ya kalau koperasi beneran kayak bank kan, bank beneran, ya pasti ada data lah nasabahnya lah. Ini kagak ada kan, kagak jelas ini ya. Memang dibuatnya by design ini bukan untuk jadi koperasi. Berdasarkan keterangan saksi Charlie Kresna, saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus dengan jabatan sekretaris. Karena saya sehari-hari menjalankan tugas sebagai Head Commercial Lending di Kospin Indosuria Cipta. Jadi di Koperasi Indosuria dia tertulis sebagai sekretaris, tapi dia nggak pernah jalanin tugas saya lagi. Jadi bisa dilihat nih dari bendahara, tadi ketua pengurus, ya sekretaris, semuanya ini tidak menjalankan tugas mereka. Mereka ini semua cuma boneka dan mereka nggak pernah jalanin. Ini pengakuan mereka nih di BAP teman-teman ya. Lanjut lagi di sini, seru toh? Bagaimana pertanggungjawaban saudara sebagai sekretaris, bla bla bla. Apakah saksi mengetahui pengelolaan dana simpanan terjadi gagal bayar terhadap 14.500 nasabah. Jadi gagal bayarnya teman-teman kita ralat ya. Kalau kemarin yang kita tahu dari PKPU itu 6.000, ya kita tahu sekarang dari Kejaksaan dan Penyidikan dari berkas yang mereka sita itu 14.500 nasabah yang dirugikan. Ya ini skandal terbesar ini. Oke, kita lanjut. Berdasarkan keterangan saksi Mila Pratiwi Suminto, sejak dikelola Suwito Ayub 2014 hingga 2015, Kospin Indosuria Cipta tidak memiliki buku daftar anggota. Gak punya buku daftar anggota di situ ya. Oke, lanjut. Saksi Mila Pratiwi Suminto, agar dilakukan pendalaman tentang buku daftar anggota tahun 2012 sampai 2014. Karena kan dibilang tadi 2014 ini, sejak 2014 ini gak ada buku daftar anggota. Maka ditanya nih, kalau sebelum 2014 gimana? Oke, total nilai sertifikat yang dikelola ada 48.878. Oke, dengan total nilai. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya dibilang jumlah nasabahnya itu 6.000 dengan kerugian berapa? 15 triliun. Kita harus revisi teman-teman. Kenapa? Berdasarkan nomor 56 ya, jumlah nasabah itu adalah 14.500 nasabah. Jumlah sertifikat simpanan berjangkanya 48.878 dan total nilai kerugian 36,3 triliun teman-teman. Jadi bukan 15 triliun tapi 36,3 triliun. Ya. Ini super besar. Super besar, sangat besar, dan kalau saya bilang mungkin terbesar yang ada di Indonesia saat ini teman-teman ya. Jadi kalau kemarin yang ngeklaim ke PKPU itu cuma 15, ini masih banyak yang nggak klaim ya. Nanti kita lihat lebih jauh nih kenapa mereka nggak klaim. Ternyata teman-teman ada yang memang namanya nggak mau dimasukin ya. Jadi ada yayasan-yayasan gereja, ada ya orang-orang nih lah high figure gitu ya, yang masukin duitnya dalam jumlah besar teman-teman. Tapi dia nggak pernah mau ngeklaim karena kenapa? Nggak mau diketahui dia goblok dan hilang duitnya teman-teman ya. Mungkin malu ya toh. Jadi disinilah teman-teman kerugian 36 triliun ya. Selamat Hendy Surya, selamat Hendy Surya, Anda patut mendapat julukan raja ya. Kenapa? Paling gede loh, paling gede kerugiannya. Oke lanjut. Apakah Koperasi Indosuria mendapatkan izin dari Menteri Koperasi untuk buka kantor cabang di luar provinsi? Karena izin operasi Kospin Indosuria Cipta adalah dari Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta doang. Jadi benar ada izin. Tapi izin dia ini kalau berdasarkan petunjuk nomor 57,
izin yang ada ini yang disita oleh penyidik ini cuma izin dari DKI, jadi provinsi. Jadi dia nggak boleh sebenarnya mendirikan koperasi di luar DKI Jakarta. Dia harus izin dari Kemenkop di sini ya. Ditanya lagi di sini, apakah KSP melakukan kegiatan dalam menghimpun dana, marketing, melakukan promosi masyarakat ke wilayah-wilayah di sini? Karena harusnya cuma di DKI doang. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita seru nih di sini. Oke. Nah, kita sampai kepada finali teman-teman ya. Pas nomor 62, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermalia, dapat saya jelaskan tentang jaminan yang diserahkan oleh 12 perusahaan tersebut di atas nomor 53 dan di mana alamat jaminan tersebut, namun dalam BAP belum tergambar tentang besaran pinjaman kredit yang diberikan Kospin kepada pihak ketiga, berapa nilai agunan serta dasar hukum pemberian fasilitas kredit kepada pihak ketiga. Jadi di sini Hermalia ya, saksi yang di BAP oleh polisi 28 Mei sudah kasih tahu teman-teman bahwa uang dari Koperasi Indosuria itu mengalir ke 12 perusahaan ini di sini ya. Saya sebutin ya perusahaan-perusahaan tersebut. Anugrah Berlian Sukses, Berlian Utama Manunggal, CX Mobilindo. Wah, ada CX Mobilindo nih di sini teman-teman ya. Graha Berlin Jaya Sukses, Indobara Anugrah Jaya, Mandiri Karya Unggulan, Prima Inti Pangan, Prima Permata Mulia, Prima Saksi Persada, Sinar Cahaya Permai, Sukses Bangun Propertindo, dan PT Intisari Berlian Pratama. Di sini ya. Dibilang di sini, jadi di sini ya teman-teman, uang itu mengalir ke 12 perusahaan ini. Oke. Teman-teman, kita bedah di perusahaan tersebut. Yang tadi sudah kita sebutkan namanya, teman-teman ya. Ini saya sudah ambil dirjen ahunya semua, teman-teman. Jadi sebenarnya itu tugas penyidik itu nggak sulit-sulit banget, teman-teman ya. Saya aja yang pengacara bau kencur, saya baru lulus advokat tuh, saya baru lulus 2017, teman-teman ya. Baru 5 tahun. Saya aja yang goblok begini bisa melakukan penelusuran simpel kok, ya, dengan alat terbatas. Bagaimana pihak kepolisian yang super jago, super hebat, teman-teman? Dia bisa ke PPATK minta data, bisa ke kementerian minta data. Saya kalau ke PPATK minta data yang di Suria masih ditolak, teman-teman, karena nggak ada legal standingnya. Kalau polisi diterima di situ. Tapi bedanya saya mau melakukan nggak punya akses, nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan justru nggak mau melakukan, teman-teman. Itu yang saya bingung ya. Satu, kita bedah sekarang ini Indosuria Finance. Tadi sudah disebutkan bahwa uang dari para korban Koperasi Indosuria juga mengalir ke Indosuria Inti Finance. Nggak heran, karena yang bikin itu semuanya, kan tadi jaksa udah ngomong, semuanya yang diriin itu orang Indosuria Inti Finance. Ya uangnya diambil sama mereka lah, itu normal lah ya. Kita mestinya tahu itu dari awal, oke? Tapi ya maklum lah, karena orang-orang itu kan mungkin buta keuangan ya. Jadi Indosuria Inti Finance sekarang ini berubah nama menjadi Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia, teman-teman. Ya, jadi gini, saya punya kekuasaan yang terbatas, kewenangan terbatas, tapi saya punya hati nurani. Ya, ini penjahat kalau dibiarkan akan makin rusak negara ini, teman-teman. Ya, jadi kita harus fight. Karena kenapa? Sekarang kita kena, besok teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar bisa jadi korban. Kita bedah ini. Uang itu dari Koperasi Indosuria masuk ke Inti Finance. Siapa sih yang punya Indosuria Inti Finance? Itu bisa dilihat dari profil perusahaan nih ya. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia. Tadinya Indosuria Finance dirubah nama jadi Sarana Majukan Ekonomi. Majukan ekonomi siapa? Ya bener juga sih namanya Sarana Majukan Ekonomi. Tapi ekonomi yang punya yang kriminal mungkin yang dia majukan ya, bukan masyarakat tentunya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat nih di Indosuria Inti Finance. Jadi teman-teman, kalau saya lihat Indosuria Inti Finance itu ketika didirikan ini ketika didirikan awal, ini didirikan di 2015
2011, 17 Februari 2011 ini aktenya ya. Tanggal SK-nya, nama notarisnya Suwarni Sukiman, itu yang tadi di BAP sama polisi ya. Nah, jadi ketika didirikan di 2012 di sini ternyata Henry Surya ini pemilik dari 49%. Dia jadi direktur, Surya Effendi sebagai komisaris utama 51%. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, ya kan, kalau kita lihat dari data ini, siapa pemilik dari Indosuria IT Finance? Jawabannya Hendy Surya dan Surya Effendi, bapak anak ini. Nah, jaksa dan polisi sudah tahu bahwa uang itu dari Koperasi Indosuria masuk ke Indosuria IT Finance. Yang dimana pemiliknya, pemilik terbesar 51% adalah punya Surya Effendi, teman-teman. Tapi gue heran ya, polisi ini terlalu pintar. Kenapa kok Surya Effendi ini nggak pernah diperiksa ya? Ya jadi dalam berkas perkara ini, tidak ada pemeriksaan saksi Surya Effendi. Surya Effendi itu nggak pernah diperiksa, nggak ada ini. Saya udah baca ini bolak-balik. Nah, kira-kira sesulit apa apakah polisi nggak tahu Surya Effendi itu bapaknya dari Henry Surya? Apakah kalau bukan bapak anak itu nggak terafiliasi? Apalagi di Indosuria IT Finance uangnya dari Koperasi Indosuria masuk ke Indosuria IT Finance. Berarti ada afiliasi nggak di situ uang bisa masuk? Ya kan? Kedua, yang satu hubungannya direktur, satu komisaris utama. Afiliasi bukan itu. Ya. Jadi ini afiliasi utama ini Surya Effendi. Makanya kenapa saya, Patricia Goh, Erika, Jeffrey Setiawan dan ratusan korban LQ ya yang masuk dalam grup LQ itu semua minta Surya Effendi ya kan juga istrinya dan keluarga istrinya diperiksa. Karena kenapa? Ini kelihatan di digital footprintnya nggak kemana-mana teman-teman. Henry Surya 49%. Surya Effendi 41% di sini ya. Surya Effendi komisaris, dianya direktur. Nah, teman-teman yang lebih mantapnya teman-teman, saya mau kasih tahu. Ingat bahwa di bulan April 2020 Henry Surya dijadikan tersangka, teman-teman. Henry Surya April 2020 dijadikan tersangka oleh Mabes Polri ya, tipe Texas, tapi nggak ditahan. Seharusnya ditahan. Kenapa kalau nggak ditahan? Kalau nggak ditahan itu bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan. Nah, melarikan diri sudah dilakukan terhadap Suwito Ayub. Menghilangkan barang bukti, ya kan? Ini terjadi nih di sini di Indosuria IT Finance. Coba kita lihat. Bagaimana barang bukti apa yang dihilangkan? Tadinya kepemilikan 49% Henry Surya, 51% Surya Effendi. Ketika dijadikan tersangka, ya kan, langsung buru-buru Henry Surya ini di 17 April 2020 dia lakukan peralihan saham di sini ya, melalui notaris Jimmy Tanal. Jadi ini dokumen resmi dari Dirjen AHU ya. Jadi Ditjen AHU memberikan dokumen resmi seperti ini yang masyarakat sebenarnya bisa akses teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu dan bisa akses. Cuma banyakkan orang karena dia nggak ngerti hukum nggak lakukan ini. Jadi dilihat di sini di bulan April 2020 ya pas jadi tersangka di situ karena nggak ditahan, Henry Surya jadi memiliki kesempatan untuk mengalihkan saham dia yang tadinya 49% itu dia berikan ke Surya Effendi. Jadi nama dia ini hilang di sini dari pengurusan pemegang saham. Ya. Jadi direkturnya tadinya dia ganti Henley di direkturnya Jong Junus Mulyadi ya kan. Masih ada dia sebagai Henry Surya masih ada sebagai direktur utama, tapi saham dia udah hilang nih. Lihat Henry Surya direktur utama tadinya ada saham, totalnya jadi nggak ada nih, kosong. Ya. Jadi diberikanlah saham itu kepada siapa? Surya Effendi teman-teman. Surya Effendi sahamnya tadinya 51%, jadi 92,8 di sini ya. 92,8.
Jumlahnya 928 miliar. Inilah teman-teman, di mana uang teman-teman dimasukin Indosuria Inti Finance. Indosuria Inti Finance punya piutang, ya kan? Sekarang piutang itu diklaim oleh Surya Effendi. Diklaim oleh Surya Effendi karena sudah dialihkan oleh Hendy Surya ke Surya Effendi. Pertanyaan saya, kalau Hendy Surya mengambil atau Indosuria Inti Finance mengambil dana dari Koperasi Indosuria, di mana sekarang pemilik terbesarnya 92,8% adalah Surya Effendi, patut nggak dia minimal dicurigai dan diperiksa? Itu minimal. Kalau saya jadi polisi, kalau saya jadi polisinya, gue jadi tersangka langsung saya tahan. Karena kenapa? Inilah TPPU teman-teman, mengalihkan uang itu dari koperasi dialihkan ke Indosuria Inti Finance. Terus saham yang di Surya dihilangkan. Karena kenapa? Dia tuh harus masuk penjara. Ya, jadi Hendy Surya ini memang sudah di setup untuk supaya masuk. Tapi nanti ada exit plan-nya teman-teman. Saya akan jelaskan nih di video saya part 3. Ya, upaya penyelamatan apa yang bisa dilakukan terhadap Hendy Surya teman-teman ya. Berdasarkan petunjuk-petunjuk jaksa ini. Ya, oke. Jadi kita lihat nih ya, sudah dialihkan nih. Uang Hendy Surya yang tadi jumlahnya jadi dari sini aja Indosuria Inti Finance saja kalau kita ngomong kepemilikan 49%. Jadi kalau 49% aset milik Indosuria itu seharusnya disita sama polisi. Karena itu milik Hendy Surya. Tapi dilakukan nggak sama polisi? Kagak. Ya. Kagak dilakukan itu. Malah bisa ganti nama. Ya, ini saya sayangkan juga terhadap OJK. Kenapa OJK? Karena Indosuria Inti Finance ini dapatnya dari OJK. OJK tahu nggak ada kasus Indosuria? Tahu pasti. Makanya orang OJK kagak baca koran apa? Tapi malah dikasih izin untuk merubah nama dari Indosuria Inti Finance menjadi Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia. Tujuannya apa? Biar orang tuh nggak tahu bahwa ini terhubungan, terafiliasi dengan Indosuria. Makanya diganti namanya. Ya, jadi OJK ini pun ya patut diduga masuk angin nih. Ini aduh, makanya saya udah bilang ini konspirasi tingkat tinggi teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ini tadi ya kan. Saya udah sebutin list namanya ya. List nama perusahaan afiliasi ya. Salah satu perusahaan itu adalah Sinar Cahaya Permai. Ya, yang dimana tadi udah tersebut namanya situ. Kalau kita lihat Sinar Cahaya Permai teman-teman, di sini pemiliknya adalah Indosuria Realty. Ya, pemiliknya adalah Indosuria Realty. Jadi Koperasi Indosuria nih alirin duit karena dia bilang di sini dia alirkan ke Sinar Cahaya Permai ya. Saya bacakan lagi nih biar teman-teman mudeng di sini ya. Jadi saksi Hermalia bilang bahwa uang tersebut itu dapat saya jelaskan jaminan diserahkan oleh 12 perusahaan tersebut ya. Karena ada pinjaman kredit yang diberikan oleh Kospin kepada pihak ketiga di situ ya. Jadi diberikan kepada 12 perusahaan. Nah, 12 perusahaan tersebut Anugerah Berlian Sukses, Berlian Utama Manunggal, CX Mobilindo, Graha Berlin Jaya Sukses, Indobara Anugrah, Mandiri Karya Unggul, Prima Inti Pangan, Prima Permata Mulia, Prima Sakti, Sinar Cahaya Permai ya. Jadi ini Sinar Cahaya Permai. Oke, jadi kita lanjut ya. Sinar Cahaya Permai ini jadi Indosuria kasih ke Sinar Cahaya Permai. Sinar Cahaya Permai ini pemilik terbesarnya ya dari 600 saham 594 nih ya, berarti 99% ini punya Indosuria Realty teman-teman ya. Indosuria Realty. Nah, Indosuria Realty ini siapa di belakangnya? Kita lihat lagi nih. Jadi ini ada lagi Indosuria Realty. Inilah makanya yang saya bilang teman-teman, perusahaan cangkang. Ada perusahaan alirin uang ke perusahaan B ngalirin ke C ngalirin ke D nih. Tujuannya apa? Untuk menyamarkan. Oke. Kita lanjut Indosuria Realty. Kita buka, ini didirikan di 2010 ya, waktu pendirian. Sama nih notarisnya juga Suwarni Sukiman di sini ya. Jadi notaris ini sebenarnya tahu lebih banyak, tapi dia kagak banyak bicara nih ke polisi. Ya, jadi harusnya polisi tekan di sini. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, tadi Indonesia Realty itu pemiliknya, nah kita ketemu nama familiar lagi. Surya Effendi sebagai komisaris.
pemilik 4.000 saham dari 20.000 lembar saham nih ya. Jadi dari ini dia punya 4.000 ya, si Surya Effendi. Sisanya 16.000 ini yang punya Sun International Capital. Direkturnya Henry Surya lagi, teman-teman ya. Jadi perusahaan dilapisin perusahaan. Nah, perusahaan yang di sini masuk lagi ke Sun International Capital pemiliknya. Jadi duitnya itu disedot dari Koperasi Indosuria ke mana tadi Sinar, dari Sinar ke Realty, dari Realty ke Sun lagi. Sun punya siapa lagi tadi? Henry Surya. Ya, sama Surya Effendi. Ini berdua nih, teman-teman. Tapi yang dijadikan tersangka cuma Henry ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah polisi nggak tahu ini? Apakah polisi nggak tahu? Pasti tahu lah situ. Tapi kok kenapa ya sampai diperiksa aja kagak? Kenapa? Kenapa coba? Oke. Teman-teman tahu lah. Ya toh. Sekarang ini nggak ada istilah namanya presisi berkeadilan. Yang ada persis berkeduitan. Ya, persis hukum itu persis berkeduitan. Ada duit, dijalankan sesuai yang ngasih duit. Kenapa? Sun International Capital ketemu lagi namanya di sini. Uangnya masuk ke dia nih. Lembar sahamnya 16.000. Henry Surya sebagai direktur. Jadi uang masuk dari Koperasi Indosuria ke Sinar, Sinar masuk ke Indosuria Realty, dari Indosuria Realty yang bisa tarik duit siapa? Kalau misalnya satu direktur yang bisa tarik duit, yaitu Henry Surya. Jadi uangnya dibawa kabur Henry Surya, diambil sama Henry Surya di sini ya kan, karena dia nih yang bisa ngambil di sini, makanya dia jadiin TSK. Tapi teman-teman, dia kan nggak berdiri sendiri. Komisarisnya apa mestinya kagak tahu? Harusnya tahu dong komisaris. Komisaris itu pengawas dari direktur loh, ya. Tapi didiamkan toh sama polisi. Oke, ini satu, ya kan. Kita udah lihat nih bahwa di baliknya itu ternyata Sun Capital lagi. Nah, satunya lagi Sukses Bangun Propertindo, ya di sini. Jadi tadi disebut nih kan 12 perusahaan. Salah satunya adalah Sukses Bangun Propertindo, ya. Sukses Bangun Propertindo tuh didirikan 2014 ini di Bogor, ya. Nah, oke, kita lihat pemiliknya siapa ini di sini. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget sih ya. Saya bingung gitu loh. Polisi itu apalagi udah jenderal, gimana sih menentukan seseorang polisi itu untuk jadi jenderal? Saya bingung apa ya. Apakah dari kepintarannya, keberaniannya, atau jumlah setoran yang disetor ke atasan ya? Saya nggak tahu. Coba mungkin yang polisi yang lebih tahu. Oke. Komisaris di sini Robertus Boon, punya saham 25 ya. Nah, yang paling gede 2.475 ya, pemegang saham terbesar dimiliki Anugrah Berlian Jaya Sukses, teman-teman. Jadi perusahaan Sukses Bangun Properti yang punya Anugrah Berlian Jaya Sukses. Lapis company lagi. Kita lihat nih anugerahnya. Teman-teman, anugerah udah saya ini juga nih, Anugerah Berlian Jaya Sukses, teman-teman ya. Ini didirikan 2012 juga di sini. Anugerah Berlian Jaya Sukses. Siapa pemiliknya, teman-teman? Siapa? Ayo. Oke, kita lihat ya. Pemiliknya adalah Indosuria Resources 20. PT, dalamnya PT lagi, teman-teman. Gila, udah 3 nih lapisnya ya. Direktur utamanya siapa, teman-teman? Henry Surya. Komisaris utamanya siapa? Simon Caniago. Ya dia lagi. Namanya dia lagi. Ya, ini Henry Surya nih pemegang sahamnya nih 5 nih di sini direktur utama. Jadi cuma 2 itu doang, PT itu sama Henry Surya. Nah, PT yang tadi ini Indosuria Resources kita buka lagi nih, ada nih. Jadi ini udah PT keempat nih, Indosuria Resources ya. Kita lihat Indosuria Resources punya siapa sih ini kan? Gila ya, PT dalam PT dalam PT dalam PT ya. Jadi kita lihat di sini. Wala, PT dalam PT dalam PT, pemilik utamanya ujung-ujungnya sama lagi teman-teman kayak yang tadi, yang pertama, yaitu siapa? Sun Capital International. Ya, jadi duitnya itu masuknya ujung-ujungnya ke Sun International Capital.
199.850 jumlah lembar saham. Ya, 19 miliar total sahamnya. Sun International Capital yang punya. Direkturnya Henry Surya yang punya 150 saham di sini teman-teman. Komisarisnya Surya Effendi lagi, ya. Jadi ujung-ujungnya ini Henry Surya, Surya Effendi, Simon Caniago, Sun International Capital. Ya. Keren ya teman-teman. Nah, ini kan tadi ada Sun International Capital kan? Sun International Capital sebagai pemilik. Nah, kita mau tahu nih Sun International Capital itu siapa? Jadi pemilik terbesarnya di sini, direkturnya ya kalau saya lihat di sini Henry Surya nih. 199.000 saham dari 200.000 ya di situ Henry Surya sebagai direktur juga di sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat jelas di sini mastermind-nya itu sudah jelas ya tergambar bahwa ada Henry Surya, ada Surya Effendi di situ ya. Nah sekarang ini kita sudah tahu, sudah lihat bagaimana cara mereka ini bikin perusahaan dalam perusahaan untuk mengecohkan orang di situ ya. Jadi teman-teman untuk sekarang ini ya sudah saya bongkar beberapa bahwa ternyata uang korban itu dari rekening Indosuria masuk ke rekening Indosuria Finance, masuk ke PT-PT lain, ujung-ujungnya Surya Effendi dan Henry Surya yang tercatat sebagai nama direksi. Oke? Jadi itu untuk hari ini ya bagian part 2 saya demikian. Kepada polisi yang masuk angin ya saya juga nggak tahu mesti bagaimana karena saya nggak punya kewenangan. Semoga kepada para korban kalian harus dukung perjuangan ya, karena jika tidak, kalau kalian nggak teriak, nggak viral Indosuria ini, uang kalian hilang teman-teman. Hilang, sudah dihilang, ditipu oleh oknum penipu, dimakan lagi oleh oknum polisi teman-teman ya, oknum aparat. Ini ada backingan teman-teman, nggak sendiri dilakukan. Ya kalau nggak masuk angin nggak mungkin penyidikan kayak begini kalau menurut saya. Ya jadi ini bener-bener bukan cuma ngawur amburadul. Jaksa ngomong aja kagak dijalanin teman-teman. Ya jadi kalau udah ada kayak begitu itu ini yang kita harus be smart. Negara ini, negara Indonesia ini mau jadi negara hukum atau negara mafia. Jadi kalau Jokowi punya cita-cita Indonesia maju, kalau saya lihat di sini adalah Indonesia mundur. Indonesia mundur. Ya, Indonesia parah ini saat ini teman-teman. Cuma yang terlihat di luar pencitraan adalah indahnya kepolisian. Boroknya di dalam ini teman-teman baru bisa terlihat kalau ada yang ngomong ya. Dan orang yang ngomong seperti saya ini sangat jarang. Karena kenapa? Sangat berbahaya untuk saya bicara. Ya, bukan hanya ITE, nanti saya ancaman pembunuhan dan lain-lain. Tapi teman-teman, karena saya punya hati nurani terhadap masyarakat, terutama para korban, saya kasihan. Ya, jadi kayak Erika itu yang waktu itu uyak-uyak sama saya itu di podcastnya, ya kan adiknya aja sampai minum pestisida teman-teman. Hati saya kemana? Saya masih manusia yang punya rasa iba. Disitulah makanya saya fight. Saya bantu masyarakat. Hanya itu yang saya mau. Ya, saya nggak cari uang. Kenapa saya bilang saya nggak cari uang? Indosuria ini saya udah kalau bisa ngomong buka satu company profile aja juga bayar. Ya, jadi keluar biaya itu udah jauh lebih banyak. Tapi saya melakukan ini demi kemanusiaan. Supaya para korban Indosuria ini, ayo kita dapat yang terbaik teman-teman. Jangan teman-teman mau lagi untuk dikecohkan oleh oknum lawyer, oleh oknum polisi, ya kan? Ini loh udah jelas-jelas teman-teman, surat kejaksaan. Jadi kalau polisi bilang jangan bayar 2 juta untuk pakai di jasa Alvin dari LQ, ya kan, 2 juta itu kalau kalian kirakan 1 miliar, kalau kalian dapat 50% uang kalian balik 500 juta, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Ini jaksa udah suruh sita 5,5 T, tapi nggak pernah disita oleh polisi, ya kan? Makanya disitulah saya emosi, saya kesel, ya kan, terhadap oknum Polri. Ya karena oknum Polri itu merusak institusi yang saya sayangin.
Waktu kecil semua selalu bilang ya kan, kalau misalnya kamu nanti gede ada masalah ya kan, atau ada mau diculik orang atau gimana, lapor polisi katanya. Sekarang timbul tagar percuma lapor polisi lah. Kemarin kita lapor polisi dipersulit lah, dibentak-bentak lah, ya kan, dibilang sudah ada yang lapor. Gimana kalau ada satu pembunuh bayaran ngebunuh 1.000 orang, 1.000 orang dibunuh. Salah satunya orang tua kita, misalnya orang tua saya dibunuh. Terus saya punya asuransi, saya harus klaim. Dibilang, Pak, kamu nggak bisa bikin laporan polisi lagi, Pak. Harus kami gabung. Kenapa? Saya tanya. Karena ini pembunuhnya sama katanya. Pembunuhnya sama, jadi semua harus digabungin jadi satu. Lah, gue kagak bisa klaim asuransi dong kalau kayak gitu. Padahal KUHP itu udah jelas. Boleh. Laporannya nanti mau dijadi satu berkas nggak apa-apa. Tapi LP itu, tanda terima itu harus diberikan. Itu hak. Ya. Jadi kalau polisi sekarang ini sudah bikin aturan sendiri karena mereka sudah super power. Mereka merasa eksekutif di mereka, legislatif di mereka, nanti yudikatif di mereka. Dia merasa mereka lah hukum di situ.